guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke YouTube channel aku bersama Excel di sini. Mohon maaf banget ya guys, aku udah jarang banget ngupload video. Terakhir video aku itu kayaknya hampir sebulan yang lalu, itu bener-bener karena ada aktivitas lain yang bener-bener membutuhkan waktu yang banyak. Jadi aku baru kali ini bisa membuat video lagi. Nah, di video kali ini aku mau sharing dengan teman-teman, apalagi dengan teman-teman sejawat apoteker, bagaimana sih caranya mengurus surat izin praktik apoteker. Nah, ini berdasarkan pengalaman yang aku kerjain kemarin ya guys, bagaimana aku urus surat izin praktek apoteker aku. Jadi bulan lalu aku itu mengurus surat izin praktek apoteker aku yang kedua. Jadi sebelumnya aku udah punya surat izin praktek apoteker yang pertama. Jadi untuk informasi buat teman-teman, jadi apoteker itu bisa memiliki surat izin praktek apoteker sebanyak 3 ya guys. Jadi bisa bekerja di 3 tempat pelayanan kefarmasian. Tapi kayaknya kalau 3 agak kurang memungkinkan ya. Jadi kayak misalnya 3 SIPA itu mau membagi waktu bekerja di 3 tempat, itu benar-benar menurutku agak benar-benar membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat banyak. Dan bayangin aja kalau misalnya 3 tempat sehari kita kerja 8 jam, berarti dia dalam satu hari benar-benar nggak ada waktu istirahat gitu, kecuali dia satu sipanya itu benar-benar apotek dia sendiri ya guys, dan dia punya aping seperti itu. Dan berkas apa aja kemarin yang dibutuhin seperti ini. Jadi pertama, ketika aku mengurus surat izin praktek apoteker ini, aku ketemu dulu dengan sekretaris organisasi. Jadi apoteker itu ada organisasinya, yaitu Ikatan Apoteker Indonesia. Jadi ketika aku bertemu sekretaris dari IAI, aku diberitahu persyaratan apa aja yang harus aku lengkapi untuk mendapatkan rekomendasi dari IAI. Jadi sebelum SIPA ini keluar, kita harus mendapatkan surat rekomendasi dulu dari Ikatan Apoteker Indonesia cabang tempat kita ini guys, mau berpraktek. Syarat-syaratnya itu apa aja? Yang pertama, pastinya kita harus mengisi form permohonannya. Form permohonannya itu berisi data seperti nama, nomor KTP, nomor kartu tanda anggota apoteker, tempat tanggal lahir, nomor STRA, nomor Serkom, dan sebagainya. Kemudian form pendaftaran itu ditandatangani oleh sekretaris dan bendahara serta kita sebagai pemohon, dan dilampirkan. Nah, berkas-berkas yang dilampirkan ini ada beberapa nih guys, udah aku catat. Yang pertama itu ada surat pernyataan praktik bertanggung jawab, yaitu SP2B, yang menyatakan bahwa kita akan berpraktik sesuai dengan kode etik apoteker dan tidak menyalahi aturan. Kemudian surat pernyataan tentang kepemilikan SIPA. Surat pernyataan yang ini dilampirkan apabila kita sudah memiliki SIPA pertama, seperti yang aku urus kemarin. Aku kan kemarin ngurus SIPA kedua. Tapi kalau kalian benar-benar baru mau mengurus SIPA dan sebelumnya belum punya izin praktek, benar-benar baru, berarti kalian tidak perlu melampirkan berkas ini guys. Kemudian yang ketiga ada surat pernyataan kepemilikan modal. Surat pernyataan kepemilikan modal ini adalah untuk apoteker yang memiliki apotek sendiri. Tapi kalau kalian apoteker yang bekerja sama dengan PSA alias apotek itu bukan apotek kalian, berarti surat pernyataan ini nggak perlu kalian lampirkan. Kemudian ada surat pernyataan kerjasama pemanfaatan sarana prasarana. Nah, surat ini kalian tidak perlu lampirkan kalau kalian yang punya apotek, kebalikan dari yang surat pernyataan kepemilikan modal tadi ya guys. Tapi surat ini wajib kalian lampirkan apabila kalian bekerja di apotek yang bukan milik kalian. Jadi kalian harus melampirkan surat pernyataan kerjasama pemanfaatan sarana prasarana. Kemudian melampirkan fotokopi KTP, fotokopi kartu tanda anggota, fotokopi STRA dan Serkom yang masih berlaku pastinya. Kemudian fotokopi seluruh surat izin praktek apoteker yang sebelumnya sudah dipunya, kalau kita udah pernah punya ya guys. Kemudian fotokopi akte notaris. Nah, akte notaris di sini adalah akte perjanjian antara pemilik sarana apotek dan apoteker yang akan melakukan pelayanan kefarmasian di apotek sang pemilik
apotik. Jadi kalau kalian misalnya punya apotik sendiri, berarti akta notaris ini tidak diperlukan. Tapi kalau kalian bekerja di apotik yang bukan punya kalian, berarti kalian harus memiliki akta notaris. Seperti itu guys. Kemudian setelah berkasnya lengkap, kalian sudah mendapatkan tanda tangan dari sekretaris dan bendahara dan membayar biaya pendaftarannya seperti itu ya guys. Jadi kemarin itu ada biaya administrasi untuk ikatan apoteker di tempat aku ini. Itu aku bayar 100.000. Mungkin biayanya akan berbeda-beda tergantung dari PC masing-masing ya. Kemudian berkas-berkas itu kalian kumpulkan, kalian jadi satu di dalam amplop coklat, biasalah ya amplop berkas gitu guys. Kemudian diserahkan kepada sekretaris Ikatan Apoteker Indonesia. Nah setelah kalian serahkan, itu sebenarnya nggak butuh waktu lama. Sekretaris dari organisasi akan mengecek tuh kelengkapan persyaratan yang dibutuhkan, apakah udah lengkap. Kalau misalnya udah lengkap, aku waktu itu ngumpulin hari ini, besoknya langsung rekomendasi IAI-nya keluar. Ketika rekomendasi IAI keluar, itu tanda tangan dari ketua IAI itu belum ada. Jadi kalian harus menghadap ke ketua Ikatan Apoteker Indonesia di PC kalian untuk meminta tanda tangan beliau. Nah, ketika bertemu dengan ketua IAI, di situ kalian biasanya ditanyain, ini akan berpraktik di apotik mana, kemudian asalnya dari mana, dan biasanya ketua IAI itu akan melihat perjanjian akta notaris apabila kita bekerja bukan di apotik kita sendiri, karena ini terkait dengan kesejahteraan apoteker juga. Apakah pertama gaji pokok yang diberikan oleh pemilik sarana apotik kepada apoteker itu sudah sesuai dengan organisasi. Kemudian apakah ada pembagian omset dan lain-lain, untuk hari liburnya seperti apa. Intinya masih berkaitan tentang kesejahteraan anggota apoteker Indonesia di tempat masing-masing, seperti itu di PC masing-masing. Kemudian setelah beliau tanda tangan, berarti otomatis kalian sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Ikatan Apoteker Indonesia bahwa kita bisa untuk mendapatkan SIPA ya guys, surat izin praktek apoteker. Nah, kalian selanjutnya beralih dari IAI ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, untuk Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, untuk menghemat waktu, ini aku benar-benar berbagi pengalaman, soalnya kemarin aku benar-benar boros waktu guys, bolak-balik ke Dinas Kesehatan. Jadi sebelum kalian ke Dinas Kesehatan, sebaiknya kalian googling dulu untuk Dinas Kesehatan Kabupaten kalian itu. Untuk pengajuan surat izin praktek apoteker membutuhkan berkas-berkas apa aja. Soalnya di setiap website mereka itu sudah ada tertera. Jadi kita tinggal melengkapi. Yang pastinya rekomendasi IAI yang dikeluarkan oleh IAI tadi itu harus dilampirkan. Jadi nah, berkas-berkas yang aku lampirkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten tempat aku ngurus SIPA itu ini guys. Jadi ini kemarin dikembaliin ya. Jadi itu ada surat permohonan seperti IAI sebelumnya. Surat permohonannya itu kalian bisa lihat formatnya di website Dinas Kesehatan kalian, dan itu ditandatangani menggunakan materai ya guys. Ada materainya. Kemudian itu terlampir, ada lampirannya, fotokopi STRA yang masih berlaku, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi KTP yang masih berlaku. Dan oh ya, kalau misalnya KTP kalian tidak sesuai dengan tempat domisili kalian, kalian harus mengurus surat keterangan domisili ke Pak RT, kemudian ke kantor kelurahan ya guys. Kemudian melampirkan surat keterangan sehat dari dokter, kemudian surat pernyataan dari atasan bahwa telah menjalankan praktik sebagai apoteker yang ditandatangani langsung oleh pimpinan. Jadi ini kayak lebih mengarah ke bahwa kita nih nggak bohong kalau ternyata kita benar-benar bakal kerja di tempat itu. Atasan kita tahu, kita nggak semena-mena bikin SIPA gitu loh guys. Kemudian surat rekomendasi dari IAI yang sebelumnya tadi aku udah jelasin. Kemudian surat pernyataan tidak sedang menjadi apoteker penanggung jawab di apotek lain kalau SIPA yang kalian urus untuk sebagai
apoteker penanggung jawab, karena takutnya kalian udah jadi APJ di tempat lain, tau-taunya mau menjadi APJ di apotek lain lagi. Jadi untuk informasi aja, memang apoteker itu mempunyai 3 izin praktek. Kita bisa mengeluarkan 3 izin praktek, tapi untuk menjadi apoteker penanggung jawab itu hanya di satu tempat aja. 2-nya ini aping, seperti itu ya guys. Kemudian melampirkan foto 3x4 sebanyak 1 lembar. Nah, berkas-berkas itu yang kemudian aku siapin. Ini dia guys berkas-berkasnya. Untuk file-filenya, format-formatnya itu bisa kalian lihat di website Dinas Kesehatan. Itu biasanya ada formatnya, atau kalau enggak kalian bisa lihat di internet ya guys. Ada banyak sekali, kalian bisa ikuti, tinggal kalian ganti kalimatnya. Kemudian kalian lampirkan, kalian masukkan lagi ke dalam amplop coklat, kemudian kalian serahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, setelah dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, ternyata SIPA-nya itu nggak keluar di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota guys, tapi SIPA-nya itu akan keluar di DPMP TSP. Nah, ketika dari DKK, dari Dinas Kesehatan, nah Dinas Kesehatan ini ternyata akan mengeluarkan surat rekomendasi lagi guys. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota akan mengeluarkan surat rekomendasi bahwa yang bersangkutan kita ini berhak dan bisa untuk diberikan surat izin praktek apoteker. Nah, surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan itu seperti ini bentuknya guys. Seperti ini, ada cap basahnya yang menyatakan dari kepala dinas kesehatannya siapa, kemudian memberikan rekomendasi kepada apoteker siapa, nomor STR dan sebagainya, untuk berpraktek sebagai apa di pelayanan kefarmasian apa, misalnya apotik apa, rumah sakit apa gitu ya guys. Kemudian ditandatangani oleh kepala dinas kesehatan dan dicap basah. Nah, yang ini kemudian selanjutnya kita ke Dinas Penanaman Modal Terpadu 1 pintu DPMP TSP. Ketika kita di dinas perizinan, ini tips lagi guys, biar kalian tidak bolak-balik ke kantor. Jadi sebelum kalian ke dinas perizinan, ke kantornya langsung, baiknya kalian browsing aja guys. Jadi semuanya itu udah sistem online, kalian nggak perlu lagi tuh bawa seabrek-abrek kayak gini nih ke dinas perizinan. Jadi pertama kalian lakukan adalah bukalah dulu website dinas perizinan kota kalian. Misalnya nih Dinas Perizinan Yogyakarta, kebuka websitenya, kebuka, kemudian kalian bikin akun. Kalian bikin akun bisa menggunakan identitas kalian KTP. Itu harus sesuai ya guys, soalnya kan berkaitan dengan pemerintah ya. Ketika kalian sudah membuat akun, kalian nanti buka untuk pendaftaran online, kemudian nanti untuk pengajuan surat izin praktik apoteker. Nah, di situ nanti akan sederet berkas apa aja yang harus kita upload. Seperti apa sih berkasnya, apa aja berkasnya? Berkasnya tidak jauh beda dari yang sebelumnya, jadi tetap ada surat permohonan tapi kepada Dinas Penanaman Modal, Dinas Perizinan ya. Kemudian ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Ijazah yang diinginkan oleh Dinas Perizinan itu beda dengan Dinas Kesehatan. Kalau Dinas Kesehatan itu ijazah profesi apoteker aja. Tapi kalau Dinas Perizinan itu menginginkan keduanya, jadi ijazah sarjana dan ijazah profesi. Kemudian fotokopi KTP, kemudian surat keterangan domisili kalau misalnya kalian KTP-nya beda dengan kota tempat kalian praktek. Kemudian itu ada berkas surat pernyataan tidak sedang menjadi apoteker penanggung jawab di apotek lain, sama kayak yang di DKK tadi. Kemudian PDF-nya STRA. Kemudian ijazah tadi ya udah ya guys. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter. Kemudian itu ada surat pernyataan dari atasan ya, bahwa kita benar akan berpraktik di tempat beliau. Kemudian itu udah guys, yang tadi rekomendasi dari DKK juga jangan lupa. Nah, semuanya itu di scan, filenya dalam bentuk PDF, kemudian kalian upload ke pengajuan online tadi di website Dinas
perizinan. Setelah kalian upload, kalian submit, nanti selesai deh, kalian tinggal pantau aja apakah udah selesai, apakah di approve. Kalau misalnya nanti mereka reject, kalian tinggal lihat catatannya itu di reject karena apa. Misalnya oh berkasnya kurang nih gitu, nah kalian tinggal tambahin, kalian revisi terus di submit lagi. Kalau udah di approve nanti ada tertera kok misalnya berapa hari kerja baru bisa diambil. Kalau misalnya udah selesai nanti tertulis berkas HIPA udah bisa diambil ke dinas perizinan. Nah baru deh kalian ke dinas perizinan untuk mengambil surat izin praktek apoteker kalian. Seperti itu, jadi nggak perlu bolak-balik. Soalnya kemarin aku sempat ke dinas perizinan membawa berkas sabrek gini ya guys, dan mereka bilang sekarang sudah sistem online. Aku lupa karena tahun lalu pas aku pengajuan udah online juga, tapi aku nggak kepikiran kalau ternyata aku tuh nggak perlu sebenarnya ke dinas perizinan untuk memberitahu mereka. Langsung aja daftar, nanti kalau memang kesulitan, ada kendala dan lain sebagainya, baru ke dinas perizinan. Jadi menghemat waktu, menghemat tenaga guys, seperti itu. Jadi semuanya udah sistem online. Nah kayaknya hanya membutuhkan waktu sekitar seminggu gitu ya, SIPA keluar. Ketika SIPA keluar, selesai deh, SIPA-nya udah bisa digunakan. Seperti itu guys. Nah seperti itu guys, informasi sharing-sharing dari aku. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sejawat, buat apoteker-apoteker muda yang baru saja disumpah. Semoga benar-benar bisa membantu teman-teman. Dan jika ada kekurangan atau ada info yang miss, atau kalian mau berbagi nih tentang prosedur di tempat kalian, PCIAI kalian, boleh kalian komen. Kita saling berbagi, kita saling belajar ya guys. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan bantu aku untuk ngembangin channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. See you for the next video. Bye-bye.